Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu serta teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Yoga Putra di video series yang ketiga, yaitu bagaimana cara meriset market. Nah, video ini sangat penting ya Bapak-bapak, Ibu-ibu serta teman-teman semuanya, karena dengan kita bisa meriset market, maka kita akan tahu size dari market kita. Kita akan tahu ukuran dari market kita. Apakah market kita itu kecil? Apakah market kita itu besar, cukup besar, atau bahkan sangat besar? Sehingga kita bisa mempertimbangkan apakah kita akan menjual produk kita ke market tersebut. Nah, tentu dengan kita mengetahui jumlah size market yang nantinya akan kita target, jika market tersebut besar, tentu memungkinkan produk kita terjual akan banyak. Sebaliknya, jika market yang kita targetkan size atau ukurannya kecil, tentu memungkinkan produk yang nantinya kita jual juga akan sedikit. Nah, jadi bagaimana cara meriset market ini sangatlah penting, supaya kita bisa mengetahui keadaan atau ukuran dari size market yang nantinya akan kita targetkan produk kita. Nah, baiklah langsung saja. Untuk meriset market, saya biasanya menggunakan dua tools ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu Google Trends, dan yang kedua yaitu Google Keyword Planner. Sebenarnya masih banyak sekali tools yang digunakan untuk meriset market, tapi saya akan jelaskan dua tools ini karena ini juga sering digunakan oleh para advertiser, internet marketers dalam meriset market. Baiklah, langsung saja yang pertama, cara meriset market menggunakan Google Trends. Silahkan teman-teman masuk ke browsernya masing-masing. Silahkan masuk ke Google Chrome. Lalu silahkan search Google Trends di kolom pencarian. Nah, ini ya teman-teman ya. Klik Google Trends. Kemudian kita masuk. Nah, kita pilih ini Google Trends. Kita akan masuk ke tampilan Google Trends, yaitu digunakan untuk melihat trends dari market yang akan kita targetkan. Silakan disetting untuk negaranya yaitu Indonesia. Kemudian kolom pencarian ya teman-teman, kita klik. Silakan teman-teman masukkan produk yang ingin teman-teman jual. Silakan teman-teman masukkan di kolom pencarian ini produk yang nantinya akan teman-teman jual di internet. Sebagai contoh, yaitu hijab muslim. Nah, kita akan lihat bagaimana tren dari hijab muslim. Sebentar, hijab muslim. Nah, kita bisa lihat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini trennya bagaimana. Nah, di sini ada grafik teman-teman ya. Adanya grafik di sini menandakan grafik yang naik turun ini bahwa di sini ada orang yang mencari hijab muslim. Bahwa hijab muslim ini memiliki market, yaitu ditandai dengan adanya grafik ini teman-teman. Nah, grafik yang naik ini menandakan bahwa tren dari hijab muslim itu pada saat itu tinggi. Orang yang mencari hijab muslim di internet itu tinggi. Jika grafiknya turun berarti tren atau pencarian hijab muslim itu rendah. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Pada tanggal 17 sampai 23 April ini mengalami kenaikan yang signifikan. Karena ini bertepatan pada saat bulan Ramadan menjelang Lebaran. Jadi produk hijab muslim ini tinggi peminatnya atau tinggi yang mencarinya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa hijab muslim ini ada peminatnya atau ada marketnya. Dan saat ini tren dari hijab muslim ini mengalami penurunan teman-teman. Meskipun akan ini menandakan akan ada kenaikan. Namun saat ini tren dari hijab muslim masih mengalami
penurunan, teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat di 30 hari terakhir, 1 bulan terakhir ini bagaimana tren dari hijab muslim ya, mengalami penurunan ya teman-teman ya. Kita juga bisa lihat di 7 hari terakhir dalam waktu seminggu ini bagaimana tren dari hijab muslim ya, sama juga mengalami penurunan. Nah, kita bisa lihat dan analisis di Google Trends ini. Nah, selanjutnya ini 1 jam. Nah, selanjutnya kita bisa kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa melihat wilayah mana saja yang memiliki pencarian tinggi terhadap hijab muslim, yaitu ada Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan juga Lampung. Nah, ini juga akan menjadi bahan pertimbangan kita, teman-teman. Nantinya kita akan menargetkan jualan kita hijab muslim itu di wilayah-wilayah tertentu, yaitu di Kalimantan, Sumatera, dan Lampung. Karena di sini, di wilayah ini banyak sekali atau bisa dibilang wilayah tertinggi yang mencari hijab muslim. Sehingga jika kita melakukan promosi di wilayah-wilayah ini, kemungkinan produk kita akan lebih banyak terjual. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan promosi dengan menargetkan wilayah-wilayah ini atau wilayah-wilayah tertentu? Akan saya jelaskan di video series berikutnya. Nah, silahkan teman-teman tunggu saja. Nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara kita menargetkan ke wilayah tertentu. Jadi kita bisa menargetkan ke hanya Kalimantan Selatan, kita bisa menargetkan ke Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Lampung. Kita bisa menargetkan ke wilayah-wilayah tertentu secara spesifik, sehingga produk kita akan menjangkau orang-orang yang lebih banyak membutuhkan produk kita. Nah, itu adalah fungsi dari kita melihat wilayah di Google Trends ini. Nah, kita juga bisa klik kota, jadi kota mana saja yang, nah ini untuk kota ada di Banjarmasin, teman-teman. Di Banjarmasin ini sedang tinggi pencarian terhadap hijab muslim. Banyak orang yang mencari info terkait hijab muslim. Nah, kita juga bisa targetkan di Banjarmasin juga. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, saya kasih contoh lagi. Selain hijab muslim ya teman-teman, mungkin kita akan mencari trends market dari gamis. Sebagai contoh gamis, bagaimana trends marketnya? Ya, trends marketnya teman-teman ya, sempat mengalami kenaikan, kemudian turun lagi. Untuk wilayah terbanyak yaitu ada di Aceh, teman-teman ya, untuk wilayah terbanyak, dan juga Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, jadi kalau teman-teman menjual gamis, itu ada marketnya teman-teman ya, ada marketnya. Saat ini marketnya saya bilang cukup stabil ya, karena ini mengalami kenaikan karena pada saat bulan Ramadan, wajar gamis meningkat, itu wajar teman-teman ya. Nah, namun sebelum bulan Ramadan itu cenderung stabil, dan saat ini ada di posisi stabil. Jadi cukup worth it ketika saat ini kita menjual gamis dengan menargetkan wilayah Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk kotanya kita bisa targetkan ke, nah ini Kedung, Kembang, dan Tahunan. Ini juga wilayah Aceh teman-teman ya, masuknya wilayah Aceh. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui, oh, market kita sedang mengalami jenuh, market kita sedang trending, wilayah mana yang membutuhkan ataupun banyak yang mencari produk kita. Kita bisa ketahui melalui Google Trend ini. Ini sangat membantu dalam kita nantinya melakukan promosi. Tenang saja, bagaimana cara kita melakukan promosi yang tertarget nanti akan saya jelaskan di video series berikutnya. Tunggu saja ya teman-teman ya. Pantau terus WhatsApp dan juga email. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara meriset market dengan menggunakan Google Keyword Planner. Nah, akan langsung saya praktekkan. Nah, silakan teman-teman masuk di sini
ketikkan Google Ads, karena Google Keywords Planner ini ada di dalam dashboard Google Ads, teman-teman. Nah, kita masuk. Nah, kita pilih yang ini ya, teman-teman ya. ads.google.com, kita pilih ini, dapatkan lebih banyak pelanggan, kita klik. Kita akan melakukan riset market di dashboard Google Ads. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun Google Ads, silahkan teman-teman klik mulai sekarang. Karena saya sudah pernah membuat akun di Google Ads, jadi saya tinggal login, teman-teman ya. Jadi ini saya tinggal login. Untuk teman-teman silahkan buat akun dulu dengan mengklik mulai sekarang. Saya login. Kita masuk ke dashboard Google Ads, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Google Ads. Kita akan melakukan riset market menggunakan Google Keyword Planner dengan cara masuk ke bagian sebelah sini ya, teman-teman ya. Alat dan setelan, kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih bagian Keyword Planner, teman-teman ya. Kita klik bagian Keyword Planner. Nah, kemudian kita pilih bagian temukan kata kunci baru. Ini kita klik, teman-teman. Kita klik. Nah, silahkan teman-teman masukkan kata kunci. Nah, silahkan masukkan kata kunci. Kata kunci ini teman-teman masukkan produk yang nantinya ingin teman-teman jual di internet. Hampir sama seperti Google Trends tadi. Di contoh kita klik gamis. Kita klik gamis, lalu kita klik dapatkan hasil. Nah, kita klik dapatkan hasil. Nah, nantinya kita akan ditunjukkan atau kita akan ditampilkan size market dari produk yang akan kita jual, yaitu gamis. Nah, seperti contohnya ini, teman-teman ya. Nah, gamis ada 10.000 lebih pencarian per bulan. Nah, itu artinya setiap bulan ada 10.000 sampai 100.000 orang yang mencari produk gamis. Nah, itu cukup besar, teman-teman ya. Nah, selanjutnya baju gamis terbaru, gamis brokat. Nah, sama 10.000 lebih. Nah, teman-teman nantinya juga akan menemukan ide baru. Nah, seperti gamis modern, baju gamis remaja, gamis batik kombinasi polos, pencariannya juga sangat tinggi, 10.000 lebih. Nah, itu artinya produk gamis atau gamis ini marketnya cukup besar, teman-teman, sangat besar, sehingga worth it untuk kita jual. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi dengan kita mengetahui size market kita, berbeda ya dengan Google Trends tadi. Kalau Google Trends tadi kita hanya bisa melihat naik turunnya trends. Nah, kalau dengan kita menggunakan Google Keywords Planner, kita bisa mengetahui angka rata-rata penelusuran per bulannya berapa. Nah, saran saya, ambil market ataupun kata kunci produk yang size marketnya di atas 10.000. Seperti gamis ini 10.000. Itu artinya produk gamis ini worth it untuk kita jual kembali di internet. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Contohnya lagi, kita masuk ke hijab muslim ya, teman-teman ya. Kita cek bagaimana penelusuran. Nah, hijab muslim seperti ini ya, teman-teman ya. Tidak terlalu besar untuk pencariannya, teman-teman ya, marketnya. Gamis hijab syar'i rata-rata per bulan 100 sampai 1.000. Nah, kita cari produk yang rata-rata pencariannya 10.000 ke atas. Nah, itu worth it untuk kita masuki marketnya. Nah, bagaimana cara
menarget market-market seperti halnya hijab muslim ataupun gamis, kita targetkan ke market sesuai dengan produk kita. Sekali lagi nantinya akan saya jelaskan di video series berikutnya. Silahkan teman-teman tonton terus video series yang saya kirimkan melalui WhatsApp dan juga email, supaya teman-teman tidak ketinggalan trik jitu digital marketing ini. Dan supaya teman-teman benar-benar memahami bagaimana cara menjual dengan digital marketing supaya jualan teman-teman bisa laris manis ketika menggunakan digital marketing. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, contoh lagi kita search sepatu. Nah, kalau teman-teman suka berjualan atau setidaknya mengetahui tentang produk sepatu sport, mungkin passion teman-teman olahraga, jadi teman-teman paham betul tentang sepatu sport, teman-teman bisa cek bagaimana market sepatu sport, dan ternyata sangat tinggi teman-teman, 10.000 ke atas. Nah, itu artinya teman-teman sangat worth it ketika masuk ke market ini untuk menjual sepatu sport teman-teman ya, sepatu sport, sepatu olahraga wanita, pria. Marketnya lumayan besar, sangat besar ya teman-teman ya, 10.000 ke atas. Nah, silahkan sepatu sport ini untuk ide produk, ide marketingnya teman-teman bisa masuk ke dalam, bisa search, bisa cari ke dalam Facebook Ads Library seperti yang sudah saya jelaskan di video seri sebelumnya, yaitu video series yang kedua, cara riset produk. Nah, teman-teman bisa cocokkan sepatu sport ini dengan market sebesar ini, produk yang laris itu modelnya seperti apa. Itu bisa dilihat di Facebook Ads Library yang sudah saya jelaskan di video series sebelumnya, yaitu video series yang kedua. Nah, sehingga kita bisa menemukan produk yang modelnya atau ide marketingnya diminati oleh audiens, dan kita juga bisa masuk ke market yang audiensnya cukup besar. Sehingga di situ memungkinkan sekali untuk produk kita mendapatkan penjualan yang banyak, sehingga kita bisa laris manis berjualan di internet. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, bagaimana cara kita menentukan produk dan juga menfitkannya ke market yang akan kita target. Baiklah teman-teman semuanya, semoga bermanfaat video kali ini, sehingga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana produk itu bisa laris manis ya karena marketnya besar, dan bagaimana ketika kita sudah menemukan market yang besar, kita harus menemukan produk dengan ide marketing yang juga diminati, salah satunya menggunakan Facebook Ads Library yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi video ini ada kaitannya dengan video sebelumnya. Video series ketiga ini ada kaitannya dengan video series kedua. Jadi jika teman-teman belum menonton video series yang kedua sebelum video ini, silahkan ditonton terlebih dahulu, supaya pemahaman teman-teman benar-benar baik dan juga teman-teman benar-benar paham betul bagaimana cara menentukan produk dan juga mencocokkannya dengan market. Baiklah teman-teman, di video selanjutnya saya akan membahas video series yang keempat, yaitu bagaimana cara kita melakukan promosi ke target market yang kita inginkan. Dan juga di video selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi produk yang laris manis dengan profit margin yang besar, sehingga teman-teman bisa langsung take action untuk menjual produk di internet. Saya akan bocorkan produk yang laris manis dengan margin yang tinggi. Asik sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan di video series berikutnya. Terima kasih.